Dia tidak lagi mengirim pesan, tidak lagi menanyakan kabar. Mungkin kamu bahkan melihatnya menjalani hidup baru dengan senyum yang seolah sudah melupakan semua tentangmu. Tapi anehnya, kamu masih sering memikirkannya, terkadang tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba namanya terlintas, bayangnya muncul di sela keheningan, dan hatimu terasa berat. Padahal hari-harimu berjalan biasa saja, bukan? Ini bukan sekedar kenangan, dan bukan pula karena kamu belum selesai. Terkadang jiwa yang pernah saling mencintai masih menyimpan benong-benong halus yang tak terlihat, namun masih mengikat pelan dalam diam. Energi itu belum benar-benar pergi, karena hubungan yang pernah tulus tidak selalu berakhir saat komunikasi berhenti. Ada yang berakhir di kata, tapi belum berakhir di rasa. Ada yang meninggalkan tubuhmu, tapi belum melepaskan getarannya dari jiwamu. Itulah mengapa kamu bisa merasakan detak yang asing, kesedihan yang bukan punyamu, atau tiba-tiba merasa sangat rindu, padahal kamu sedang tak memikirkan apa-apa. Hari ini kita akan membahas hal yang tak terlihat, tentang energi yang masih tertinggal, tentang perasaan yang diam-diam masih hidup, dan tentang kemungkinan bahwa seseorang di luar sana masih belum bisa benar-benar melepaskanmu, meskipun tak lagi berani datang menghampiri. Bab 1. Tanda-tanda koneksi batin masih aktif. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa sesak tanpa sebab, seperti ada beban yang bukan berasal dari dirimu? Kamu mencoba menyibukkan diri, menepis pikiran itu, tapi tetap saja ada energi yang terasa asing, namun familiar. Itulah salah satu tanda koneksi batin yang belum terputus. Koneksi semacam ini bukan hal gaib, melainkan bagian dari fitrah jiwa yang pernah benar-benar menyayangi. Ketika dua hati pernah menyatu dalam keikhlasan dan ketulusan, mereka meninggalkan jejak, bukan hanya di kenangan, tapi juga di getaran jiwa masing-masing. Tanda-tandanya seringkali datang halus. Kamu tiba-tiba merasa cemas, padahal tidak sedang menghadapi apapun. Kamu terbangun di malam hari dengan perasaan tidak tenang, atau kamu bermimpi tentang dia. Bukan karena rindu, tapi karena jiwanya sedang memanggilmu dalam diam. Terkadang tubuhmu bisa merasa lelah tanpa sebab, karena menanggung energi dari seseorang yang masih terikat padamu. Apalagi jika dia sedang tidak baik-baik saja. Ada beban yang entah bagaimana ikut tertanam di ruang batinmu. Lebih dalam lagi, kamu mungkin pernah merasa bahwa doamu terasa terdengar oleh orang lain. Seperti saat kamu mendoakannya dalam hening, lalu tek lama, kamu merasakan ketenangan yang aneh, seolah doamu dijawab, bukan oleh takdir, tapi oleh getaran jiwanya yang ikut menerima. Ini bukan tentang menunggu atau menggantungkan harapan. Ini tentang mengenali bahwa tidak semua yang terdiam telah berakhir. Kadang, cinta diam-diam bertahan di tempat yang tidak terlihat, di ruang antara doa dan semesta, di dalam dua jiwa yang belum benar-benar selesai belajar melepaskan bab 2. Mengapa dia masih hadir dalam mimpimu? Mimpi adalah tempat paling jujur yang disediakan Tuhan untuk menyampaikan pesan yang tak bisa disampaikan lewat dunia nyata. Di sana kata-kata tak diperlukan, wajah yang telah lama hilang bisa muncul lagi tanpa aba-aba, dan seseorang yang tak pernah lagi menyapamu tiba-tiba hadir dengan tatapan yang sama seperti dulu, hangat, diam, dan penuh makna. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa dia masih hadir dalam mimpiku? Apakah aku belum move on? Tapi jawabannya tidak selalu sesederhana itu. Kadang mimpi bukan cerminan kerinduanmu, melainkan bisikan dari jiwanya yang belum selesai. Jiwa manusia menyimpan energi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika seseorang memikirkanmu dengan kuat, jiwanya bisa menyentuhmu lewat dimensi mimpi. Apalagi jika dulu ada ikatan yang dalam, ada luka yang belum benar-benar sembuh, ada rindu yang tidak pernah diucapkan. Semua itu mencari jalan untuk keluar, dan mimpi adalah salah satunya. Mimpi adalah ruang spiritual, di mana Allah kadang mempertemukan dua jiwa, bukan untuk menyatukan, tapi untuk menyampaikan. Mungkin dia tidak bisa mengatakannya langsung padamu, tapi jiwanya memanggil namamu dalam diam, dan semesta hanya butuh satu celah sunyi di malam hari untuk mempertemukan dua jiwa yang belum selesai. Jangan buru-buru merasa lemah hanya karena kamu masih bermimpi tentang dia. Jangan merasa gagal move on, karena bisa jadi kamu sudah ikhlas, tapi dia yang belum benar-benar melepas. Atau bisa jadi Allah sedang menguji hatimu. Masihkah kamu ingin kembali, atau kamu sudah siap melangkah? Satu hal yang pasti, mimpi bukan hanya tentang ingatan,
Terkadang itu adalah surat yang belum sempat terkirim, rasa yang belum selesai berpamit, dan isyarat bahwa meskipun dunia kalian sudah berbeda, masih ada ruang dalam batin yang saling menyentuh. Tanpa disengaja, tenang saja. Kalau kamu terus memperbaiki dirimu, maka mimpi itu pun akan berganti. Bukan lagi tentang dia yang lama, tapi tentang seseorang baru yang dikirim Allah, yang datang tanpa luka, hanya untuk mencintai, bukan untuk meninggalkan. Bab 3. Energi yang belum selesai. Walau hubungan sudah berakhir, kamu mungkin pernah memutuskan untuk benar-benar berhenti menghapus chat, memblokir kontak, menghindari semua hal yang bisa membuatmu kembali mengingat. Kamu mencoba membuka lembar baru, tapi kenapa tetap terasa ada sesuatu yang menggantung? Kenapa meski tidak ada komunikasi, hatimu masih seperti membawa jejak yang belum selesai? Jawabannya satu, karena energi tidak bisa diputus. Semudah memutus percakapan, hubungan yang pernah menyentuh hati, tidak hanya meninggalkan kenangan, tapi juga menyisakan getaran. Getaran yang tertanam di dalam bawah sadar. Dan selama belum disadari, belum diproses dengan tenang, energi itu akan tetap tinggal. Bahkan, diam-diam memengaruhi hidupmu. Kamu mungkin merasa mudah lelah akhir-akhir ini, sering kehilangan fokus, atau merasa berat di dada, tanpa tahu sebabnya. Padahal kamu tidak sedang sedih, tidak sedang patah hati. Itulah yang terjadi saat kamu masih membawa sisa-sisa emosi dari masa lalu. Emosi yang belum selesai adalah energi yang belum dilepaskan, dan semakin kamu menghindar dari rasa itu, semakin dalam ia tertanam. Jangan heran jika kamu terus menarik orang yang mirip dengan dia. Siklus hubunganmu seperti terulang, karena energi yang belum selesai akan terus mengundang pelajaran yang sama, sampai kamu benar-benar menyembuhkannya. Tapi kabar baiknya, energi bisa dibersihkan, luka bisa dilepaskan, kamu bisa berdamai tanpa harus kembali. Mulailah dengan menyadari apa yang masih tertinggal. Berdoalah bukan agar dia kembali, tapi agar kamu dibebaskan dari ikatan yang sudah tidak sehat. Maafkan dia, bukan karena dia benar, tapi karena kamu berhak hidup damai. Dan jangan takut, ketika kamu berani melepaskan, semesta akan mengisi ruang itu dengan cinta yang baru. Cinta yang tidak membuatmu bingung, tidak meninggalkanmu dalam diam, dan tidak menahan energimu dalam bayang-bayang masa lalu. Bab 4. Apa yang terjadi saat seseorang menahan rindu dalam diam? Tak semua rindu ingin terlihat. Ada rindu yang disembunyikan dengan doa, bukan dengan pesan. Ada rasa yang dipeluk diam-diam, bukan karena tidak dalam, tapi karena ia dijaga dengan kesabaran. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga hati. Rindu yang berlebihan bisa berubah menjadi ujian, apalagi jika tak ditempatkan pada tempat yang tepat. Itulah mengapa ada orang yang memilih diam, bukan karena sudah lupa, tapi karena ia sedang menjaga cintanya agar tetap halal. Rindu dalam diam adalah bentuk cinta yang tidak meminta balasan, tapi tetap berharap berkah. Ia tidak memaksa hadir, tidak memohon untuk diingat, tapi selalu menitipkan nama dalam sujud panjang dan doa yang lirih. Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah. Dengan cara yang paling lembut. Kalimat itu tidak hanya keluar dari lisan, tapi juga dari jiwa yang pasrah. Jiwa yang tahu bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal mengikhlaskan segalanya pada Allah, Zat yang maha membelak-belakan hati. Saat seseorang menahan rindu dalam diam, jangan kira dia tidak merasa sesak. Hanya saja ia lebih memilih menumpahkannya di sajadah daripada mencari pelarian yang keliru. Ia percaya jika memang takdirnya Allah akan pertemukan, bukan karena dia mengejar, tapi karena ia dipertemukan dalam waktu yang paling indah. Saat dua jiwa telah matang, dan cinta tidak lagi bersandar pada nafsu, tapi pada komitmen yang suci, rindu yang ditahan dengan doa itu berbeda. Ia tidak melemahkan, tapi menguatkan. Ia tidak menyiksa, tapi mendewasakan. Karena di balik diam yang panjang, ada keyakinan bahwa cinta yang diserahkan pada Allah tidak akan pernah salah arah. Maka, jika hari ini kamu merindukan seseorang yang tak lagi hadir, doakanlah dengan tenang, bukan agar dia kembali, tapi agar Allah menyembuhkan rasa yang belum selesai. Dan jika memang dia jodohmu, tak akan ada yang bisa menghalangi, bahkan sekalipun waktu dan jarak telah lama memisahkan. Bab 5.
Perbedaan antara belum move on dan ikatan jiwa. Tidak semua kenangan yang menetap adalah tanda bahwa kamu belum move on. Dan tidak semua rasa yang bertahan berarti kamu lemah. Kadang apa yang kamu rasakan bukan sekedar sisa cinta, tapi bekas dari sebuah ikatan jiwa yang belum selesai. Banyak orang menyangka, jika kamu masih teringat padanya, berarti kamu gagal melupakan. Padahal bisa jadi, kamu sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan, sudah menerima bahwa tak semua yang kita inginkan adalah takdir terbaik menurut Allah, namun jiwamu masih membawa getarannya. Bukan karena kamu belum selesai, tapi karena hubungan kalian dulu begitu dalam, begitu bermakna, hingga meninggalkan jejak di tempat yang tak bisa dijamah oleh logika. Di ruh, belum move on biasanya disertai dengan penolakan kenyataan, masih berharap, masih ingin kembali, masih mengikat diri pada masa lalu. Tapi ikatan jiwa berbeda, ia bisa hadir dalam diam yang pasrah. Kamu tak ingin kembali, tapi juga tidak bisa membohongi bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang pernah bergetar hebat karena kehadirannya. Ikatan jiwa tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Terkadang itu hanya tentang belajar. Belajar mencintai tanpa menggenggam, belajar menerima kehilangan tanpa dendam, dan belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Dalam Islam, ruh memiliki tempat yang mulia. Ia menyimpan catatan takdir, rasa dan doa. Bisa jadi ruhmu pernah benar-benar bersentuhan dengan ruhnya, sehingga meski raganya tak lagi bersamamu, energinya masih terasa, doanya masih menyeberangi ruang tak terlihat. Jika kamu masih merasa tersambung, bukan berarti kamu belum move on. Bisa jadi Allah hanya sedang memurnikan hatimu, agar ketika cinta sejati datang nanti, kamu menyambutnya bukan dengan luka lama, tapi dengan jiwa yang sudah paham makna kedewasaan. Bab 6. Ketika Tuhan izinkan kita terhubung tanpa harus bersama. Ada kisah yang tidak diberi akhir bahagia, tapi tetap terasa utuh dalam jiwa. Ada pertemuan yang tidak berlanjut menjadi pasangan, tapi meninggalkan kesan mendalam yang tak bisa digantikan siapapun. Dan ada hubungan yang tetap terasa hangat meski dua orangnya telah berjalan di arah yang berbeda. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan yang tak selalu bisa dijelaskan. Ketika Dia izinkan dua jiwa terhubung, tapi tidak untuk bersama dalam kehidupan nyata. Kamu mungkin bertanya, kalau memang ada rasa, kenapa tidak disatukan? Kalau memang ada ikatan, kenapa harus berjarak? Jawabannya bisa jadi, karena cinta bukan sekedar tentang memiliki. Terkadang Allah izinkan kita merasakan seseorang, bukan untuk memilikinya, tapi untuk belajar mencintai tanpa bergantung, untuk belajar mengikhlaskan tanpa kehilangan makna. Allah tahu isi hatimu. Dia tahu betapa dalam hubungan itu pernah tumbuh. Dan ketika hubungan itu tidak dilanjutkan dalam dunia nyata, bukan berarti tak berarti di sisinya. Bisa jadi itu adalah jalan untuk membersihkan hatimu, menyadarkan bahwa cinta paling indah adalah cinta yang membawa kamu semakin dekat kepada Allah. Bukan cinta yang hanya sibuk ingin memiliki. Kadang kamu masih merasakan getaran yang familiar. Kadang kamu masih menangkap nama itu dalam doamu. Bukan karena kamu belum selesai, tapi karena jiwamu memang pernah disentuh dengan cara yang tidak biasa. Hubungan seperti ini tidak salah, selama tidak menyeretmu ke dalam maksiat, selama tidak membuatmu jauh dari ibadah. Mungkin kamu ditakdirkan hanya untuk menjadi persinggahan ruh, bukan rumahnya, tapi dari itu kamu belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih kuat, dan lebih dalam-dalam mencintai Allah. Karena di akhir hidup nanti, yang akan kita pertanggungjawabkan bukan siapa yang sempat hadir, tapi siapa yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Bab 7. Jiwa yang sudah menyembuhkan dirinya tak lagi menyalahkan perpisahan. Perpisahan memang menyakitkan. Di awal kamu bisa menangis berhari-hari, merasa dikhianati oleh takdir, dan mempertanyakan, mengapa harus dia yang pergi? Tapi waktu doa dan kesadaran spiritual perlahan menyembuhkan, dan pada akhirnya kamu akan tiba di satu titik di mana kamu berhenti bertanya dan mulai memahami. Perpisahan bukan hukuman, ia adalah jalan pulang kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhanmu. Jiwa yang sudah sembuh tidak lagi sibuk menyalahkan siapa yang meninggalkan atau siapa yang tidak memperjuangkan. Jiwa yang sehat mengerti bahwa tak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk tinggal. Ada yang datang hanya untuk membuka pintu kesadaran, bukan untuk menetap. Dalam Al-Quran,
Allah sering mengajarkan tentang hikmah di balik yang tidak kita sukai. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 termasuk dalam hal perpisahan. Ketika kamu sudah berdamai, kamu tidak lagi mengutuki cerita itu. Kamu mendoakannya dengan tenang, bukan dengan air mata yang menggugat, karena kamu tahu bahwa cinta yang benar, bahkan jika tak berbalas, tetap membawa kebaikan. Jika disandarkan kepada Allah, kamu berhenti berkata, "Kenapa dia menyakitiku?" dan mulai berkata, "Aku bersyukur pernah mengenalnya. Karena darinya, aku belajar tentang batasan harapan dan ketulusan jiwa yang sembuh, tidak ingin balas dendam, tidak ingin kembali hanya untuk membuktikan sesuatu. Ia ingin terus tumbuh, menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih bijak memilih, dan lebih tenang menjalani takdir. Memaafkan bukan berarti mengizinkan, tapi itu adalah tanda bahwa kamu telah memilih damai dibanding terikat pada rasa sakit. Dan saat kamu sampai di fase ini, di saat kamu bisa mendoakan mereka yang pergi dengan hati yang ringan, maka artinya kamu sudah bebas. Bebas dari luka, bebas dari bayangan, bebas dari keterikatan yang tidak lagi menumbuhkanmu. Inilah bentuk cinta paling dewasa. Ketika kamu bisa melepaskan dengan restu dari langit, bukan lagi dengan air mata yang tertahan di bumi. Meski dia tak lagi menghubungimu, bukan berarti koneksi itu benar-benar mati. Karena dalam dimensi jiwa, ada perasaan yang tidak butuh sinyal untuk tetap hidup. Bisa jadi hatinya masih belum sepenuhnya merdeka. Masih ada rasa yang tertinggal, yang hanya bisa ia simpan dalam diam. Tapi ingatlah, tidak semua energi yang tertambat harus kamu simpan selamanya. Jika kamu masih merasa terikat, berdoalah bukan untuk memaksakan dia kembali, tapi untuk melepaskan beban batinmu agar damai. Karena cinta sejati tidak selalu dimiliki, tapi selalu mendoakan, meski dari kejauhan. Jika kamu pernah merasakan koneksi seperti ini, tinggalkan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu kamu tidak sendirian. Dan kalau kamu merasa video ini mewakili isi hatimu, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe untuk pesan-pesan batin berikutnya, dan bagikan ke seseorang yang mungkin juga sedang menyimpan rindu dalam diam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hatimu tetap tenang, meski ada jiwa yang masih menatapmu dari kejauhan.